Halo, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang kelihatannya sederhana, tapi percayalah pelajarannya, wah dalam banget. Ini tentang cara kita melihat dunia, melihat orang lain, dan yang paling penting, cara kita melihat diri kita sendiri. Coba deh pikirin, pernah nggak sih Anda ngerasa kenapa ya kita tuh sering banget fokus sama satu kekurangan kecil, satu aja, tapi rasanya tuh bisa merusak semua hal baik lainnya yang udah ada. Sebel kan? Nah, pertanyaan ini nih yang mau kita kupas bareng-bareng. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Coba bayangkan, ada seorang tukang bangunan yang benar-benar berdedikasi tinggi sama kerjaannya. Kebayangkan gimana bangganya dia, sebulan penuh loh dia kerja keras, dan sekarang di depan matanya berdiri tegak tembok yang megah, kokoh, keren banget. Ini kan sebuah pencapaian luar biasa yang harusnya dirayakan dong. Tapi, nah ini dia. Waktu dia lagi asik-asiknya mengagumi tembok itu, tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu. Sesuatu yang salah. Fokusnya yang tadinya luas melihat keindahan keseluruhan, langsung menyempit. Cuma ke satu titik, satu cacat kecil yang mengganggu. Dan tahu nggak apa yang bikin dia kesel? Cuma 2 buah bata. Bayangin, dari ratusan, mungkin ribuan bata yang terpasang hampir sempurna, cuma ada 2 yang posisinya agak miring. 2 doang. Yang bikin makin nyesek, kesalahan ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Semennya udah keburu kering, udah permanen. Dan karena itu, 2 bata yang salah itu jadi kelihatan gede banget di matanya. Jadi masalah yang super besar. Nah, disinilah masalahnya mulai. Sejak saat itu, dia jadi benci sama tembok hasil karyanya sendiri. Tiap kali dia lihat, yang kelihatan cuma 2 bata jelek itu. Kerja kerasnya, keindahan 998 bata lainnya, seolah-olah hilang gitu aja. Lenyap, cuma gara-gara satu cacat kecil. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Tiba-tiba, datang seseorang. Orang ini datang dengan sudut pandang yang sama sekali baru, yang siap mengguncang cara si pembangun melihat temboknya. Si pengunjung ini lewat, ngeliat tembok itu, dan dengan tulus bilang, "Wah, temboknya indah sekali." Coba bayangin gimana kagetnya si pembangun. Di saat dia lagi benci setengah mati sama tembok itu, ada orang lain yang justru memujinya. Beda banget kan sama yang ada di kepalanya. Si pembangun langsung, kayak nggak ngerti. Dia jawab, "Anda buta ya? Nggak lihat apa ada 2 bata yang jelek banget di situ." Buat dia kesalahan itu jelas banget. Nggak mungkin nggak kelihatan. Dia udah terlalu kejebak sama sudut pandangnya sendiri. Dan jawaban si pengunjung inilah yang jadi inti dari semua ini. Momen ahanya. Dia bilang, "Oh iya, saya lihat kok 2 bata yang jelek itu. Tapi saya juga melihat 998 bata yang bagus." Wow, dia nggak bohong. Dia mengakui ada kekurangan. Tapi dia memilih buat fokus ke gambaran besarnya. Ke kebaikan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Keren ya ceritanya, tapi ini kan bukan cuma soal tembok dan bata ya, ini tentang kita semua. Jadi, gimana caranya kita bisa pakai pelajaran berharga ini dalam hidup kita sehari-hari? Yuk, kita bedah. Jadi, intinya begini, kita tuh selalu punya pilihan. Mau jadi si pembangun yang matanya cuma tertuju pada 2 bata yang salah, atau kita mau jadi si pengunjung yang bisa lihat 2 bata yang salah itu, tapi tetap memilih buat mengagumi 998 bata yang bagus. Pilih yang mana? Kalau kita cuma fokus sama bata yang jelek, akibatnya bisa parah loh. Coba pikirin deh, persahabatan yang udah puluhan tahun bisa hancur cuma gara-gara satu kali berantem. Hubungan yang lama dibangun bisa putus cuma karena satu pertengkaran. Semua kemajuan bertahun-tahun seakan dilupakan cuma karena satu kemunduran. Sedih banget kan? Itu artinya kita jadi si pembangun dalam hidup kita. Tapi ada kabar baiknya, kita tuh punya kuasa untuk memilih. Kita bisa loh secara sadar melatih otak kita buat pindah fokus. Dari yang jelek-jelek ke yang baik-baik. Terus gimana caranya? Simple kok. Pertama, sadari dan terima nggak ada yang sempurna. Orang lain nggak sempurna, kita juga nggak. Kedua, secara sengaja ayo kita cari 998 bata yang bagus itu. Dan yang ketiga, ini penting ingat ya, kalau kita bisa berdamai dengan kekurangan orang lain, itu artinya kita juga lagi memberi kedamaian buat diri kita sendiri. Jadi, yuk kita mulai dari hari ini. Coba deh fokus sama kelebihan orang lain. Dan yang gak kalah penting, fokus juga sama kelebihan diri kita sendiri. Stop jadi kritikus yang paling galak buat diri sendiri dan orang lain.
mulai hargai hal-hal baik, sekecil apapun itu. Pada akhirnya, semua kembali ke kita. Mau habiskan energi kita untuk membenci seluruh tembok hanya karena 2 bata yang salah, atau kita mau belajar menikmati indahnya 998 bata yang sudah tersusun rapi. Pilihannya ada di tangan kita. Yuk, kita pilih untuk melihat hal-hal yang mulia.